Ya, pemirsa channel Tiga Mata dimanapun Anda berada, di part pertama kita telah berbincang-bincang dengan Pak Tani bahwa beliau sangat eksis di sejak tahun 2008 ya. Pak Tani telah berkecimpung di pembuatan pupuk organik ataupun di pertanian organik. Nah, ini di part kedua ini saya ingin menjelaskan karena Pak Tani selama ini juga giat melangkah dari satu desa ke satu desa, mengajari petani itu agar bisa melakukan pertanian organik atau berkecimpung di pertanian organik yang lebih murah dari pertanian konvensional. Oke, Pak Tani, kita lanjutkan kembali ya, luar biasa. Anda sehat kan juga, masih sehat ya? Alhamdulillah. Saya melihat dari beberapa pemberitaan di media itu, Anda sangat eksis ya. Sangat eksis berjalan dari satu desa ke desa, malah sampai ke Semanah Jaya, sampai ke daerah Rantau Perlak, itu mengajari masyarakat untuk bangkit dengan pertanian organik. Nah, ini apa tujuan Anda ini? Ya, itu semua kita lakukan. Yang pertama, petani itu perlu bimbingan. Iya. Ya, petani itu harus perlu bimbingan. Nah, kita bantu dia untuk lebih semangat lagi dalam sistem pertanian. Dan petani itu bisa memanfaatkan lahan. Lahan pekarangan rumah untuk peningkatan ekonomi itu udah terbentuk. Habis itu kan kita lakukan, kita bergerak dari desa ke desa itu. Yang terutama kita harus memperkenalkan dulu. Apa itu organik? Gitu? Apa itu organik? Apa itu pestisida organik? Apa itu pupuk organik gitu? Itu yang harus kita perkenalkan dulu. Dan apa-apa saja bahan. Kan petani kita kan semuanya kan mau yang kita tahu instan. Orang tuh nggak mau untuk kita bilang bahan itu yang ada ini, pas di desa itu nggak ada. Cuman bahan yang kita ajarkan ke petani itu kita lihat ruang lingkup yang ada di desa itu apa aja. Itu yang harus kita fokuskan untuk jadi bahan pupuk cair, dari bahan pupuk padat, dari pestisida nabati. Cuman kalau kita fokuskan dengan metode cara bahan yang berbeda, nah, pas di ruang lingkup desa itu tidak ada bahan, otomatis petani itu tidak mau. Berarti kita manfaatkan yang ada di desa tersebut, Pak Tani. Di desa tersebut, supaya orang ini walaupun secara berlahan udah mulai mencoba ya. Oke, Pak Tani, ini kan selama ini ada, saya dengar bahan-bahan yang Anda gunakan itu semuanya organik dari bahan-bahan apa yang ada di lingkungan. Apa saja kalau untuk membuat pupuk organik itu? Itu kalau kita buat pupuk organik itu mudah. Semua bahannya tidak terlalu rumit dan semua bahan itu ada di pekarangan. Contohnya, yang pertama itu rumput. Yang kedua itu kan ada daun gamal. Daun gamal. Kalau bahasa Acehnya daun apa, Pak Tani? Yang bahasa Aceh kan unasan timun. Terus daun gamal kan ada daun kelo. Itu mempunyai nutrisi tinggi yang sangat baik dibutuhkan oleh tanaman. Apakah zat hijau daunnya yang kandungannya yang tinggi atau bagaimana? Zat hijau daunnya. Zat hijau daunnya Yang kita gunakan daun yang masih segar. Bukan yang kita gunakan daun itu yang udah kering. Tapi yang kita gunakan daun yang masih segar, itu yang kita jadikan proses sebagai pupuk. Dikarenakan petani itu belum mempunyai mesin ataupun alat teknologi untuk proses pembuatan pupuk menjadi padat, bisa kita rendam. Dalam rendaman itu selama 2 hari, air itu bisa kita gunakan sebagai pupuk cair yang akan kita taburkan di proses penanaman. Itu ada ukurannya yang kita misalnya kalau berlebihan kita pakai, ada masalah nggak dengan tanah kita atau dengan tumbuhan kita yang kita tanam? Itu sebenarnya ada ukuran yang kita anjurkan terhadap petani. Kalau memang lebih itu memang tidak membahayakan bagi tanaman. Cuman kondisi kesuburan tanaman itu. Ini saya dengar ada juga yang menggunakan telur bebek, ada yang menggunakan susu. Itu bagaimana, Pak Tani? Itu bahan itu yang kita gunakan sebagai pupuk cair. Kenapa kita gunakan telur bebek? Karena protein itu yang ada di telur bebek itu lebih tinggi. Kita gunakan susu murni, contohnya susu beruang lah. Susu beruang lah kita gunakan. Kita gunakan madu. Itu mempunyai nutrisi yang ada bawang putih lagi ada bawang putih, kita gunakan bawang merah. Bawang putih itu kan salah satu zat perangsang akar. Itu ada unsur B1 bawang putih.
Habis itu di bawang merah. Kalau di bawang putih itu ada salah satunya anti jamur. Anti jamur berarti kalau di kedelai itu ada legin ya, apa namanya? Kalau di susu itu kan mungkin enggak, di kedelai itu kan biasa. Kalau kita mau nanam kedelai itu ada kita taruh legin apa? Apa namanya itu yang dijual di toko-toko pupuk itu kan ada di bungkusan itu petani apa namanya? Legin ya apa? Ada itu legin, habis itu ada kuate. Cuman kalau kita lebih terarah ke organik, yang organik, yang alami. Ya, ada bawang, ada susu beruang, ada madu, ada telur bebek, ada bawang putih. Habis itu kita gunakan air umbi pisang. Ya, ini air umbi pisang. Itu bagaimana proses pengambilan air umbi pisang itu, Pak Dani? Ya. Itu proses pengambilan air umbi pisang ini. Pas petani itu waktu panen pisang, kan terbengkalai semua. Iya, kan udah dipotong, udah mesti pohonnya dipotong tuh, pohon pisang ya. Pohonnya udah dipotong, habis itu kan itu terbengkalai. Padahal itu ada kandungan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Salah satunya air dalam umbi pisang. Setelah kita panen pisang, kita potong tuh batang pisang, tinggal menggul pisangnya. Kita buka lubang tengahnya, kita tutup selama 24 jam. Selama 24 jam baru kita buka, kita ambil air dalam umbi pisang itu. Itu salah satu bahan pupuk cair yang kita gunakan. Iya. Bahan pupuk cair, kemudian baru kita blender atau bagaimana? Ya, itu kita campur dengan bahan yang kita blender tadi seperti telur, habis itu ada susu, ada madu, ada bawang putih, bawang merah gitu. Air itu baru kita campur sama air umbi pisang. Iya, kemudian baru kita blender gitu. Enggak, yang pertama itu bahan itu yang kita blender dulu. Iya. Kita ambil patinya baru kita campur dengan air umbi pisang. Iya. Yang lebih uniknya di sini, ini proses pembuatan pupuk cair organik tidak ada yang dinamanya dengan fermentasi. Maksudnya tidak ada fermentasi, tidak disimpan maksudnya, tidak harus menunggu 14 hari baru kita gunakan. Ini setelah kita buat, ini langsung bisa diaplikasikan langsung ke tanaman gitu. Terhadap tanaman. Cuman dalam waktu yang sangat cepat bisa kita gunakan langsung. Supaya ini, kalau memang kita harus pelajari gimana karakter petani kita. Kalau ini harus menunggu 14 hari, habis itu sudah jatuh tempo 14 hari, tahu-tahunya pupuk nggak jadi. Jadi petani itu pasti nggak mau. Itu sistem mal namanya ya, petani apa? Itu pupuk. Kita gunakan kalau itu menggunakan bakteri. Bakteri. Jadi proses pembusukannya itu ada bakteri ya. Orang biasa itu menggunakan bakteri yang dijual di depo pertanian, salah satu E4 pertanian. Seorang tuh buat pupuk cair organik itu dengan menggunakan bakteri supaya ada bau yang busuk itu bisa hilang. Kalau memang udah berhasil, dia udah terasa baunya seperti bau tape. Iya, oke. Kemudian kan di sini ada pestisida juga ya, pestisida organik. Ya, itu menggunakan bahan-bahan yang ada sekitar apa saja untuk pestisida organik? Ya, kalau untuk pestisida itu nabati kan kita dapat pelajari daun apa yang tidak disukai oleh hama itu. Ulat gitu. Ulat ataupun ada bermacam-macam yang tidak suka. Itulah yang kita ambil daunnya. Contoh, misalnya daun sirsa yang kita gunakan, daun serai, daun pepaya. Habis itu kita gunakan cabai rawit. Karena kita buat pestisida nabati itu bukan sifat membunuh makhluk itu, salah satunya hama. Dan yang kita lakukan mencegah dari supaya hamanya tidak datang ke tanaman tersebut gitu ya. Tidak datang ke tanaman tersebut, kita mencegah. Cuma kalau kita melakukannya secara menggunakan konvensional, itu dampaknya terhadap tanaman itu lebih besar dikalahkan hasil panennya. Ya, begini Pak Tani, misalnya kan itu kan karena menggunakan pestisida, apakah ada pengaruh misalnya seperti padi itu? Kan itu penyemprotannya dilakukan pada pukul 6 sore gitu. Bagaimana itu menurut Anda itu? Ya, kalau memang apakah racun yang kita semprot itu pestisida itu akan tinggal di makanan-makanan atau di biji-biji padi misalnya gitu?
Itu kalau kita gunakan obat pestisida konvensional, itu biasanya orang melakukan penyemprotan itu pada sore hari, misalnya sekitar jam 6. Iya. Nah, cuman dampak itu terhadap bulir padinya. Nah, biji padinya itu. Biji padinya. Karena biji padi itu dia akan terbuka. Karena dari jam 6 itu udah mulai terbuka dia. Jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 10 malam, karena itulah dinamakan proses perkawinan silang. Jadi sisa pestisida itu yang masuk dia dalam bulir, sedangkan bulir padi itu masih seperti susu dia. Dia masih cair ya. Masih cair. Dan disitulah kalau kita gunakan pestisida nabati organik, dia tidak ada terpengaruh terhadap bulir. Karena yang kita gunakan bahan-bahan alami, tidak membahayakan bagi kita sendiri. Setelah kita aplikasi itu pestisida nabati, kita boleh makan ataupun minum nggak apa-apa, karena tidak terpengaruh pada proses yang makanan yang akan kita makan. Nah, bahan-bahan yang campuran tadi seperti daun kates, kemudian daun sirsa, kemudian ada daun serai gitu. Itu di blender juga, Pak Tani. Bagaimana? Itu bahannya semua itu di blender, itu airnya kita ambil, patinya. Iya, kita saring gitu. Kita saring, ambil kita patinya, itu bisa langsung diaplikasi. Langsung dilakukan penyemprotan ke areal kita. Misalnya kita tanam padi ke areal lahan padi kita. Contoh gini, kita buat pestisida itu jam 4. Yang mau kita aplikasi jam 6. Ya. Jam 4 itu udah kita siap buat, jam 6 udah bisa diaplikasi. Yang sisanya itu bisa kita simpan sampai dengan 6 bulan ke depan. Berarti tidak perlu menggunakan pengawet lagi itu? Kita tidak melakukan pengawet situ. Nah, itu ada langsung proses bahan-bahan yang ada itu. Cuman kan kita tidak membuat pengawet, kita gunakan bakteri. Kita punya yang alami. Ya, tapi kan semuanya ini Pak Tani, ini kan Anda melangkah di Aceh Timur sendiri ya, dari satu desa ke desa lain. Nah, ini kan butuh energi sebenarnya, butuh dana yang untuk perjalanan Anda atau transportasi ini. Apakah dari mana dana tersebut? Apakah ada pihak yang